Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang mekanisme perpindahan panas. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok satu yang beranggotakan Febri Arianutomo, Torik Subirumadan, Kei Sauki Ikso, Fardana Farizal, Zaki Putra Maulana, Ibnu Muhammad Reza, Muhammad Dafa Aziz Pambudi, Muhammad Fazri Nur Cahya, Alif Abbarsani, dan Hanif Zafarafi. Oke, perpindahan panas. Perpindahan panas ini mungkin kalian sering mendengarnya. Contohnya seperti ini. Mungkin kalian pernah mencelupkan sendok ke dalam air yang panas begitu. Mungkin saat sedang mengaduk mie, dan lama-kelamaan sendok itu akan terasa panas. Atau mungkin kalian berdiri atau dengan menghangatkan diri di api unggun, pasti kan akan merasa hangat kan? Itu yang disebut dengan perpindahan panasnya. Atau kalor, yang dilambangkan dengan Ki besar. Memiliki satuan internasional J atau Joule, dan kalor ini bisa berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Benda dapat digolongkan menjadi dua, yaitu adalah konduktor dan isolator, di mana konduktor adalah benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik, sedangkan isolator yang kurang menghantarkan panas dengan baik. Seperti contohnya konduktor itu seperti logam, aluminium, timah, sedangkan isolator seperti kayu dan ban atau kain. Dan di sini ada mekanisme perpindahan panas. Jadi mekanisme perpindahan panas itu dibagi menjadi dua, dibagi menjadi tiga, sorry, adalah konduksi, konveksi, dan radiasi. Next. Yang pertama adalah konduksi. Perpindahan kalor secara konduksi adalah proses perpindahan kalor yang terjadi pada suatu zat tanpa disertai perpindahan partikel dari zat tersebut. Konduksi umumnya terjadi pada zat padat, terutama yang bersifat konduktor. Keterangannya adalah Q besar yang berupa kalor dibagi dengan T atau waktu, sama dengan K atau konduksivitas thermal, lalu A luas penampang, delta T atau perbedaan suhu, dan L sama dengan panjang benda. Oke, selanjutnya ada konveksi. Persamaan laju kalor konveksi itu ada Q per T sama dengan HA delta T. Untuk Q-nya sendiri itu kalor dengan satuan Joule, terus T-nya itu waktu dengan satuan second, H koefisien konveksi dengan satuan W besar per M kuadrat Kelvin atau derajat Celcius. Untuk A luas penampang meter kuadrat, dan delta T untuk perbedaan suhu dengan satuan Kelvin atau derajat Celcius. Kemudian ada radiation atau radiasi. Perpindahan kalor secara radiasi adalah proses perpindahan kalor yang terjadi dalam bentuk perambatan gelombang elektromagnetik tanpa memerlukan adanya zat perantara atau medium. Untuk mencari radiasi, rumusnya itu Q per T sama dengan entalpi sigma A T pangkat 4. Kemudian energi transfer in everyday life atau contoh konduksi. Contoh konduksi yaitu termos. Ketika Anda menggunakan termos untuk menyimpan minuman panas, dinding termos mencegah perpindahan panas ke lingkungan luar, sehingga minuman tetap hangat melalui konduksi yang terbatas. Energi transfer di keseharian kehidupan sehari-hari. Contoh untuk energi konveksi yaitu air dan laut menguap karena panas matahari. Uap air ini kemudian naik ke atas dan mendingin. Uap air yang mendingin ini kemudian mengembun menjadi awan, dan ketika awan sudah mencapai titik jenuh, maka akan terjadinya hujan. Contoh lain transfer energi di kehidupan sehari-hari, yaitu salah satunya oven microwave yang memanaskan makanan melalui radiasi.
Gelombang mikro yang dihasilkan oleh oven microwave merambat ke makanan dan menyebabkan molekul-molekul air dalam makanan bergetar. Getaran molekul air ini menghasilkan panas yang menyebabkan makanan menjadi matang. Kemudian contoh selanjutnya yaitu saat Anda memasak makanan di atas kompor. Panas dipindahkan dari kompor ke panci melalui konduksi. Logam pot adalah konduktor panas yang baik, sehingga dengan cepat menyerap energi panas dan mendistribusikannya secara merata ke seluruh permukaannya. Hal ini menyebabkan makanan di dalam panci memanas dan kemudian matang saat bersentuhan dengan permukaan panci yang dipanaskan. Nah, selanjutnya itu transfer energi, like energi. Nah, saat Anda menyalakan lampu, listrik mengalir dari sumber listrik ke bohlam melalui kabel. Listrik memanaskan kawat di dalam bohlam yang disebut filamen. Energi panas kemudian ditransfer ke permukaan filamen, di mana ia menjadi cukup panas untuk memancarkan cahaya tampak. Cahaya ini bergerak melalui ruang sebagai gelombang energi dan memungkinkan kita untuk melihat. Selanjutnya itu energi transfer energi delay, sound energy. Saat Anda mendengar musik di ponsel atau perangkat elektronik lainnya, energi listrik ditransfer menjadi energi suara melalui speaker atau handphone. Energi listrik dari baterai perangkat diubah menjadi arus yang melewati speaker atau handphone, yang pada agak gilirannya menciptakan gelombang suara yang dapat Anda dengar. Mungkin itu saja presentasi yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin di lain waktu bisa kami diskusikan bersama. Kurang lebihnya mohon maaf, kami dari kelompok 1 undur diri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.